Kisah di Kejadian 11 tentang Menara Babel. Waktu itu semua orang di dunia bahasanya hanya satu dan logatnya hanya satu, tapi oleh karena keangkuhan mereka tercerai-berai. Beda ketika Roh Kudus itu ada. Mereka yang berbeda-beda ini tetap bisa satu. Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat aku merasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan, kami orang-orang berdosa, kami terbatas dalam segala sesuatu. Karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon hari ini kami dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkatilah setiap hati yang sungguh disiapkan untuk firman. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam sukacita kita hari ini, tema kita sudah jelas. Ini tema Paskah. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Dan subtema kita adalah kebangkitan yang mempersatukan kita. Saya ajak kita merenungkan satu bagian, karena ini persekutuan kaum bapak dan juga ibu-ibu ada di sini. Mari kita baca Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab, amin itu tidak betul. Kita baca bersahutan bagian yang tercetak keluar saya baca, dan yang tercetak sedikit ke dalam saudara-saudara baca menurut Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikian akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Tema ini sudah dihotbahkan sepanjang Paskah, tapi yang paling cepat saya ingin sampaikan adalah orang bertanya kenapa Galilea? Aku mendahului kamu ke Galilea. Jawabannya ringan-ringan saja, bahwa di Galilea itu tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Nazaret ada di wilayah Galilea, di situ dia dibesarkan. Masa kecilnya dia habiskan di situ, besar. Dia mulai pelayanannya di situ. Dia punya sahabat-sahabat yang luar biasa di situ. Dan Galilea menceritakan banyak sekali peristiwa. Itu berarti kalau dia mendahului kamu ke Galilea, ini mereka baru pulang menuju persiapan pulang dari Paskah di Yerusalem, akan kembali ke dalam kehidupan tiap-tiap hari. Mereka pulang dengan sedikit gundah, karena apa? Beberapa hari yang lalu Tuhan Yesus mati, dan saya kira itu mengganggu mereka. Jangan takut, pulang kembali ke tempat di mana kamu bersama. Dan takut di muka begitu. Ketika bilang jangan takut, bukan berarti kita kehilangan rasa takut, bukan. Tetapi pergumulan-pergumulan yang kau alami itu akan dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara punya masalah? Ya, tidak usah omong. Lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan pengharapan. Nah, itu kita tiap hari jangan bersama Yesus kita melewati. Subtema kita ini menarik. Kebangkitannya mempersatukan kita. Rupa-rupanya memang mengelola kehidupan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tidak gampang. Ada yang menikah umur 30 tahun, karena 30 tahun lalu dia tinggal bersama keluarganya dengan pola yang ini. Istrinya tinggal dengan keluarganya dengan pola yang lain. Hanya bermodalkan pacaran 2 tahun. Lantas kita mau mengelola itu kebersamaan, saya kira repot. Apalagi separuh dijodohkan, itu repot itu.
butuh sebuah pengelolaan. Nah, kalau Kristus lahir bangkit bagi kita, saya kira itu akan nyata. Makanya saya ingin bawa tema ini, saudara-saudara, pada kehidupan yang lebih real dalam kehidupan rumah tangga. Saya mau tanya kita, saudara berbahagia? Yakin? Sungguh-sungguh bahagia? Ya, mantaplah kalau begitu. Tapi apa itu bahagia? Kita bahagia karena kita tidak pernah sakit kah? Kita bahagia karena kita kaya raya? Kita bahagia karena kita cantik sekali atau ganteng sekali? Apa itu bahagia? Tidak juga. Banyak orang sehat-sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi tidak bahagia juga. Lalu bahagia itu apa? Karena kehidupan nyata tiap-tiap hari itu akan menunjukkan kita bahagia. Ada orang bisa hidup bersama-sama tapi belum tentu menikah. Ada yang kebetulan tinggal serumah karena tidak enak sebenarnya bersama orang. Saudara-saudara, lalu kita bertanya apa kata Alkitab tentang kebahagiaan, dan pembacaan ini menolong kita sekali. Nanti kita akan sedikit panjang, tapi saya mau kasih tahu saudara, ini ukurannya menurut Alkitab. Kalau saudara bilang saudara bahagia, dia kasih tahu yang pertama, bahagia itu kalau takut Tuhan. Bahagia itu kalau suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampar istrinya sekalipun dia terlalu marah. Amin. Di sini ada suami yang biasa tampar istri. Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena tampar dari suami, coba angkat tangan. Woi, jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang, siapa tanggung jawab? Saya tidak tanggung jawab. Ibu-ibu kalau kena tampar tiap hari senang. Suami yang takut Tuhan tidak akan menyakiti istrinya. Amin. Ibu-ibu tidak pernah disakiti. Saya lihat yang lain mulai ragu-ragu. Makanya saudara kelihatan tidak bahagia itu. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah memaki suaminya sekalipun dia emosi sekali. Ada ibu-ibu biasa maki suami? Ada. Makanya suami tertekan itu. Ibu-ibu yang takut Tuhan itu menjaga kehormatan suaminya. Dia jaga baik-baik. Dia tidak maki apalagi di hadapan banyak orang. Bahagia. Kalau apa? Takut akan. Kedua, rumah yang berbahagia itu kalau makan dari jerih payah tangan sendiri. Kalau apa? Makan dari, pakai bahasa lain saya ingin sampaikan, berarti rumah tangga yang mengharapkan warisan saja itu tidak akan bahagia. Amin kok. Tapi ini sudah keluar dari Toraja, semua tidak harap warisan lagi di kampung toh? Atau masih harap apa? Masih. Makanya saudara tidak bahagia karena orang yang harap warisan itu tiap hari dia punya pertanyaan hanya satu, kapan papa meninggal? Kalau tiap hari hanya tanya kapan papa mati, lama-lama papa belum mati dia mati duluan. Saudara tinggal di rumah orang tua, fasilitas lengkap sekali. Tapi kalau itu masih rumah orang tua, belum bahagia. Kalau tinggal di rumah sendiri, walaupun hanya satu air, ukuran 3x4, tidak ada plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau rumah sendiri kita bisa tulis, rumahku istana. Amin kok? Ya. Jadi lupa warisan, sudah lupa sudah. Saya jadi ingat saya punya papa. Saya jadi ingat, dulu belum ada handphone. Ada telepon rumah, malam-malam ada yang telepon, "Salam om, salam, bisa bicara dengan Yandi?" Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi punya rumah? Bapak bilang tidak. Yandi bilang ini dia punya rumah. Tidak, dia itu hanya menumpang di rumah ini. Karena itu terjadi beberapa kali. Akhirnya saya coba tanya papa, kenapa setiap kali papa orang tanya, papa selalu bilang ini bukan saya punya rumah, sebenarnya saya ini anak siapa? Terus papa bilang begini, engkau dengar, kamu laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau punya kakak yang pertama kawin satu perempuan bawa datang di ini rumah karena dia rasa ini rumahnya. Kakak nomor 2 kawin lagi satu perempuan bawa lagi ke sini karena dia rasa rumahnya. Engkau juga kawin satu perempuan bawa datang lagi di sini karena engkau rasa engkau punya rumah. Maka kita tinggal tunggu saat kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah, saya punya rumah, bukan kamu punya rumah. Waktu dengar begitu sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di mana? Semua sakit ini semua.
Saya lahir besar di Soe. Soe itu satu kota kecil, kira-kira berjarak 100 km dari kota Kupang, kota provinsi. 800 meter di atas permukaan laut, jadi dia sedikit dingin, mungkin seperti Toraja. Jadi orang Soe itu suka buat ada rumah-rumah di belakang rumah besarnya untuk kasih hangat air dan masak jagung. Orang timur makannya. Satu saat saya pulang dari Kupang, saya lihat papa sementara kerja rumah yang itu, rumah kecil itu. Saya punya papa kan guru olahraga. Guru olahraga kerja rumah. Miring sekali. Tidak ada lurus-lurusnya itu, tidak ada. Terus saya bilang begini, Papa, kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa dia punya pintu tidak di sini, jendela tidak di situ? Beliau kasih lepas ini alat. Terus beliau bilang saya, engkau yang omong hebat-hebat itu rumahmu di mana? Ini miring-miring begini tapi saya punya rumah. Nanti engkau yang usulan bagus itu tolong buat di rumahmu sendiri ya nak. Waktu dengar begitu sakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja. Dia sakitnya hanya di sini. Satu saat saya beli motor yang agak tinggi. Saya taruh di depan rumah Bapak. Saya panggil, Papa, yuk naik. Karena motor agak tinggi, Papa naik kan susah. Papa bilang, kamu jadi motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Papa yang ngomong hebat-hebat ini motor di mana? Makan dari jeripaya tangan sendiri itu sama-sama bahagia. 3. Rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumahnya. Istri seperti apa? Anggur itu lambang sukacita. Itu minuman para raja. Sukacita sekali. Woi, suami ada dimanapun dia ingat istrinya di rumah. Ibu-ibu kalau diingat oleh suami senang atau tidak? Atau siapa yang protes, ingat-ingat saya, terus ingat-ingat saya, senang atau tidak? Makanya kalau rumah mau bahagia mesti baku ingat. Suami mau tugas ke Jakarta ke Surabaya ke Denpasar ke, tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa sarung bantal di mana? Rumah. Padahal mungkin bau keringat atau mungkin bau ludah juga, tapi karena kebahagiaannya ada di mana? Rumah. Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur atau tidak itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi kebahagiaan. Amin kok. Ketiga, tadi satu apa? Rumah yang bahagia tadi satu apa? Takut Tuhan. Kedua apa? Makan dari jeripaya tangan sendiri. Ketiga, istri seperti pohon anggur. Yang keempat, yang terakhir, rumah yang bahagia itu adalah kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Menyembuhkan luka itu bisa berarti 2. 1, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Atau kalau yang kedua, orang tua sudah sakit permanen, sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur, tidak bisa bergerak, masih ada anak-anak yang menyempatkan diri untuk mengurus orang tuanya. Sama-sama bahagia. Yang ada di Makassar ini masih ada orang tua yang tinggal di Toraja. Telepon 1 minggu berapa kali? Ini anak-anak dong, orang tua masih ada, mereka tidak telepon. Nanti pas mati baru mereka telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai di sana. Orang tua masih hidup tidak pernah kirim beras. Pas mati dia bawa kerbau sakit. Apa? Di sini ada yang begitu. Ada juga. Itu yang marga apa? Jangan ngomong, itu bisa jadi masalah itu. Bisa jadi masalah. Rumah tangga yang bahagia begitu. Saudara bayangkan sekarang, kalau takut Tuhan, makan dari jeripaya tangan sendiri, istri seperti pohon anggur yang subur, anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Masih takut nanti? Masih ada ketakutan? Nanti kita belajar kenapa sampai begitu dan apa hubungannya dengan kebangkitan. Saya mau kasih tahu saudara mulai dari subtema. Kebangkitannya itu memulihkan, mempersatukan.
Tuhan Allah itu menciptakan manusia bukan sekedar membedakannya atas jenis kelamin saja, bukan. Ada pola-pola tertentu yang sengaja Tuhan biarkan berbeda supaya manusia mengelola dia menjadi sebuah kebahagiaan. Saya kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya tahu bahwa jemaat yang datang itu mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa? 44 tahun. Waktu berkhotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting ialah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Amin kok tidak? Iya, harus beda. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang bilang dorang dua pakorek-pakorek saja. Jadi berbeda. Karena berbeda itulah kita dipertemukan sebagai suami. Lalu pola-pola apa yang Tuhan biarkan? Saudara tahu bahwa ada sebuah penelitian menarik, dia bilang begini. Kalau pernikahanmu didasarkan hanya pada kecantikan, kemolekan dan kegantengan, ini hasil riset, maka setiap 3 tahun kita mesti ganti istri. Setiap 3 tahun. Saya menikah 13 tahun, berarti saya sekitar 4 sekarang. Pakai tua umum sudah berapa tahun menikah? 2 baik, itu mesti 6. Lalu sekarang bagaimana saudara-saudara? Tuhan izinkan pola-pola yang berbeda ini. Satu, soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional. Laki-laki cenderung masuk akal. Laki-laki itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Betul? Amin. Tapi ibu-ibu itu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kita menikah 20 tahun, suami hanya saya pikir, istri hanya bilang bahagia. Seringkali kan kita terputus di sini karena suami pikir yang dia pikirkan itu yang paling benar, membuat istri menjadi ketakutan bahwa perasaannya kepada suami. Karena yang suami pikir itu benar. Saudara, hidup tidak bisa dituntun oleh pikiran saja. Penyeimbangnya adalah hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah untuk itulah kita dipersatukan sebagai suami istri. Jangan takut menikah. Satu kali. Iya. Iya saudara, bayangkan kalau kita kelola itu perbedaan pakai perasaan. Pernah saudara ada di arisan ke tidak? Ada kelompok arisan ke tidak? Orang-orang teraja ada kelompok arisan. Terus ada keluarga yang dia dapat bulan ini, terus bulan berikut dia tidak datang lagi. Terus saudara pakai perasaan, jangan nanti aku, jangan dulu. Bubar itu arisan. Saudara, seberapa mengganggunya? Saya melayani di satu pulau kecil di NTT ketika pertama kali jadi pendeta. 5 tahun saya di sana. Ibadah rumah tangga, ibadah rayon di sini nama apa? Kolom kan? Atau ya. Kelompok. Kalau itu kami biasa ibadah 1 minggu tuh hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Saya pergi ke sana. Jemaat sudah duduk banyak-banyak. Itu tikar besar mereka buka, mereka duduk bersila semua. Lampu yang paling besar di mana? Itu pendeta duduk di situ, pemimpin ibadah di situ, duduk bersila sambil beribadah. Hari itu saya pergi, mereka sudah banyak-banyak dulu. Kami mulai beribadah, saya berkhotbah, mereka senang, mereka senyum-senyum. Pikiran saya masuk. Saya yakin masuk. Yang menarik, kami sudah habis ibadah, mereka masih senyum-senyum. Saya jadi tanda tanya, saya tanya jemaat, yo, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Saya panggil seorang diaken, Welminceriu namanya. Saya panggil pakai nama kampung, saya bilang, "Nadau, kamu senyum-senyum apa?" Dia cepat-cepat ambil pena, dia tulis di satu kertas kecil, dia antar ke saya. Saya penasaran sekali. Saya coba buka, ternyata dia tulis, "Maaf, Bapak punya resleting tidak ada." Macam saya mau lempar dia itu. Saya tanya saudara, kira-kira tadi ibadah mereka aman atau tidak? Hubungan mereka dengan Tuhan aman atau tidak?
Loh, kenapa tidak aman? Hanya karena soal perasaan. Hanya karena soal perasaan. Orang tidak pakai logika. Kadang-kadang hanya karena logika orang meniadakan perasaan. Untuk itulah kita menikah, supaya kita, ya, saya makin pasti ada istri sekarang, toh sudah tidak berpikir meninggalkan dia lagi, toh. Pola berpikir. Kedua, pola kerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki cenderung pekerja. Suami-suami ini mereka hanya ke kantor saja. Tapi mereka pulang, mereka kira mereka sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Merasa capek sekali itu. Saudara pernah mengalami ada waktu di mana ada anak baru lahir masih kecil, ibu gendong. Pernah alami itu kan? Pernah aku tidak saudara alami ketika papa itu, suami itu gendong baru 1 jam, dia rasa berjasa sekali. Dia baru gendong, terus istri datang, mah gendong adek dulu. Papa, saya pergi ke teman-teman, kenapa kasih tinggal kami sendiri? Wah, tadi saya sudah gendong itu 1 jam. Karena polanya tunggal. Tapi ibu-ibu itu cenderung pekerja jamak. Ibu-ibu itu bangun tidur bisa langsung masak, siap anak-anak ke sekolah, siap suami ke kantor, bisa sambil setrika, bisa sambil sarapan, bisa sambil foto-foto, update status, semuanya jadi satu. Saya kadang-kadang heran mereka punya tangan ini sesungguhnya berapa. Itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Kalau ada acara-acara besar begini, ketua panitianya bapak-bapak, kalau kita dari jauh, kita masih di jalan, jangan telepon ketua panitia. Kalau kita tanya ketua panitia, bapak, yo, acara bagaimana? Hanya 1 kata, beres. Nanti dia beres, baru istrinya bilang, beres apa? Kira kalau baru bunuh babi langsung jadi rica-rica. Pola tunggal dengan pola suami itu, saudara, suami kalau ada orang bertamu, tamu baru naik tangga emper yang terakhir, suami akan bilang, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Habis ibu bilang begini, Pak, lain kali itu kalau mau minta apa-apa tanya dulu kan. Iya. Terus papa bilang, iya saya kan sudah beli. Iya papa, itu 6 bulan lalu. Papa pikir beli 1 kali itu untuk seumur hidup kan? Karena polanya. Saudara pernah sama-sama istri belanja di swalayan, pernah? Di mall pernah? Iya. Saudara lihat kalau sampai di kasir waktu mau bayar, 53.500. Beda kalau suami yang bayar dengan istri yang, karena ini soal pola. Istri-istri kalau tahu 53.500, dia buka dompet, dia ambil 50.000 duluan, dia kasih. Terus berapa? 53, dia cari lagi 3.000 di mana? Berapa? Dia bongkar lagi. Amin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak berapa? 53.500. Bayar diambil berapa? Jelas kan? Tidak mau. Ini untuk mengelola. Kalau tidak repot. Ketiga, soal pola bicara. Laki-laki cenderung pendiam. Itu polanya. Laki-laki cenderung, secerewet-cerewetnya laki-laki, dia masih dalam kategori pendiam. Makanya kalau ada laki-laki cerewet di Kupang, orang bilang, engkau punya mulut macam perempuan saja. Sebuah penelitian mengatakan, ini riset, seorang laki-laki satu hari itu bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata.
Bayangkan papa 7.000, mama berapa kali lipat itu? Pagi-pagi papa sudah ke kantor, anak-anak semua sudah ke sekolah. Ibu mau 21.000 dengan papa biasa pulang kantor jam berapa? Jam 4, jam 5. Ibu rencana mau kasih keluar duluan yang 3.000. Dia tunggu di pintu. Terus dia bilang, Pak, papa bilang, hah? Tadi di kantor baik, di kantor baik. Terus papa bilang, engkau kepala dinas. Kalau polanya macam begini, repot. Nanti sebentar kita bicara di bagian sebelah tentang komunikasi. Saudara tahu, kata kunci dari sebuah relasi itu adalah komunikasi. Orang buta, orang bisu, orang tuli ketika dia ambil keputusan berrelasi dengan seseorang, kata kuncinya adalah apa? Komunikasi. Handphone telah berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang sudah seharian tidak ketemu karena masing-masing kerja, pulang datang, bukan buang itu handphone di sana, masing-masing di meja makan masih duduk lagi baru tertawa sendiri. Lama-lama gila itu di luar juga. Di sini ada juga. Itu keluarga dong ada ikut ibadah sekarang. Ada. Ini yang pakai baju apa? Komunikasi. Keempat, soal pola mengingat. Pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki cenderung cepat. Bapak-bapak itu dia baru turun mobil, baru kunci mobil, tek, dia jalan 30 langkah terus bilang, tidak tahu saya sudah kunci belum, Dia balik, dia kunci ulang. Karena cenderung cepat. Makanya ibu-ibu minta maaf, kami bapak-bapak itu kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksud sabar dulu. Maksudnya kami cerita sama teman itu lupa kalau ada janji dengan ibu. Jangan terlalu negatif juga lah sama kami. Laki-laki cenderung cepat, tapi perempuan itu ingatannya tajam sekali. Setajam. Kalau ada suami bilang begini, orang itu seperti saya tidak pernah marah saya punya istri, pasti yang protes istrinya. Istrinya pasti bilang, tidak pernah apa-apa. Memang tidak pernah. Yang mana? Yang mana? Tahun 1900. Ibu-ibu ini perhatiannya itu tajam sekali. Jangan coba-coba lukai dia, jangan. Kita pinjam dia punya Tupperware saja dia ingat. Warna apa, tulisan apa, coretan di mana, ingat sekali. Betul ibu-ibu? Ada yang belum kasih kembali Tupperware? Saya mau tanya ibu-ibu bapak-bapak dulu. Ibu-ibu bapak-bapak, waktu kecil dulu, ini yang rata-rata ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, pernah kau tidak periksa pakaian dinas atau pakaian berjalan dari papa mama? Pernah kau tidak? Pernah periksa saku-saku mereka tuh? Oh mantap kalau tidak pernah. Yang pernah? Yang paling banyak untuk kita temukan uang di papa atau mama punya pakaian? Papa pasti lupa 5.000, 10.000, 20.000. Papa sering lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Sia-sia pekerjaan itu. Kata pengkhotbah itu upaya menjaring. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga. Saudara lihat, ini pola 4 ini Tuhan sengaja kasih tinggal di situ. Hiduplah sudah di situ dalam kehidupan setiap hari. Kenapa ini penting? Dalam kaitan dengan kebahagiaan dan kebangkitan Kristus. Rumah tangga yang kacau, dia bikin kacau satu jemaah. Dia bikin kacau satu masyarakat. Ada bapak-bapak yang karena dia di rumah dia bilang, saya kalau tidak gini itu. Bayangkan kalau yang satu di rumah dia, saya kalau kiri, bapak yang satu juga, saya kalau kiri, yang satu juga. Bayangkan kalau 10 orang ini yang diusulkan jadi majelis gereja. Dan 10 ini mereka yang rapat dengan masing-masing bilang, saya kalau sudah kiri betul. Menurut saudara itu gereja sukses?
Rumah bermasalah, gereja bermasalah, gereja bermasalah, bangsa ini bermasalah. Gereja adalah tempat di mana kita menghambat ini permasalahan di dunia ini supaya jangan cepat-cepat busuk ini. Dimulai dari mana? Dari rumah. Kenapa saya arahkan ini Galilea dalam kaitan dengan rumah? Karena di rumah itu sebuah ketulusan, keaslian. Orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan berapi-api atau berair, tapi pakai bahasa Kupang, khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin, jangan omong lain bikin. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, bukan tidak sinkron semua. Di mana kejujurannya? Di rumah. Saudara mau tahu pendeta Yandi baik atau tidak? Jangan nonton YouTube-nya. Tinggal dengan dia 2 minggu, saudara akan tahu. Kan keasliannya ada di situ. Karena kita tidak mampu mengelola perbedaan-perbedaan yang Tuhan. Kebangkitan Kristus itu, saudara lihat, kisah ini kan akan berlanjut sampai kisah di mana pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Dia banyak orang dari berbagai tempat, Elam, Kapadokia, Mesopotamia, dari mana-mana. Tapi saudara tahu, itu sangat berbanding terbalik dengan kisah dalam Kejadian 11. Kisah di Kejadian 11 tentang Menara Babel. Waktu itu semua orang di dunia bahasanya hanya satu dan logatnya hanya satu. Tapi karena keangkuhan mereka tercerai-berai. Beda ketika Roh Kudus itu ada. Mereka yang berbeda-beda ini tetap bisa satu. Bukan untuk menjadi seragam, bukan. Mari kita lihat. Lalu sekarang secara teknis bagaimana hal ini kita nyatakan tiap-tiap hari. Supaya betul Galilea yang dimaksudkan adalah rumah itu. Betul-betul kita hidup di situ. Banyak orang yang dia tidak suka dia punya rumah. Rumah hanya jadi tempat dia singgah. Istirahat sedikit, ganti pakaian dan keluar lagi. Rumah bukan lagi tempat di mana dia rasa itu baik. Padahal dulu dia berdoa mati-matian untuk bangun itu rumah. Bangun habis dia tidak tinggal di dalam. Sama juga kan? Di banyak tempat banyak orang bikin acara besar-besar, kumpul dana, bangun gereja. Pas gereja habis orang tidak ikut gereja. Gereja kosong-kosong. Tapi saya senang di sini orang rajin gereja semua. Sampai-sampai gereja tidak tampung lagi. Sudah ada yang duduk di luar ini. Saudara bayangkan. Orang Toraja hebat-hebat dia bergereja. Nah, kita lihat sekarang apa yang harus dilakukan. Saya ingin ada kita melihat hal ini di mana-mana. Saya bilang, kalau Anda mau, sekarang saya mulai. Apa yang harus dilakukan? Yang tadi panjang-panjang itu baru pengantar. Ini yang khotbah yang itu. Ayo, makanya saya ambil mic. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara apa yang harus dilakukan. Mari kita mulai. Kalau makan sama-sama, orang biasa mulai dengan apa? Kalau makan sama-sama, orang mulai biasa dengan apa? Tadi kita bicara pertama tentang rumah yang bahagia adalah takut Tuhan. Dan salah satu bentuk dari takut akan Tuhan adalah doa. Di mana orang lagi berdoa, cukup di meja makan. Saudara-saudara, katakanlah sebentar ada makan. Sebentar ada makan. Jadi saya tanya ke itu. Katakanlah ada makan. Oh ada, walaupun banyak di antara kita tidak biasa doa makan, tapi tidak ada yang berani sentuh dulu. Nanti satu bilang, segala sesuatu sudah tersedia, karena itu kami minta. Akhirnya semua berdoa. Kalau cepat tutup mata, dia tutup mata. Dia buka mata, orang masih tutup mata, dia tutup ulang lebar dia lihat. Tapi dia mulai dapat efek sedikit. Berdoa itu cukup di meja makan. Kenapa? Ada banyak suami cerewet sekali, tapi jangan coba-coba kita suruh dia doa makan. Kalau kita bilang, Pak, sebentar Pak pimpin doa makan. Di sini ada yang begitu. Ada sampai-sampai dia bilang, oke, saya ikut ibadah Bapak, tapi jangan suruh saya berdoa. Ada. Siapa punya suami boleh angkat tangan. Biar kita doakan, biar dia jadi baik kok. Ibu-ibu mau suami baik atau tidak? Nah, saya mau kasih saudara supaya jangan takut. Doa itu bukan kata-kata. Doa itu relasi. Banyak orang berkata-kata, mempersiapkan dengan baik, tapi tidak membangun relasi.
Bahkan kadang-kadang dia punya doa itu sama semua. Doa makan, doa baca firman, doa seragam semua. Di gereja Toraja ada yang begitu. Di Klasis Makassar Tengah ada juga begitu. Yang ini karena doa kata-kata, doa sih. Amin kok. Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal sama sekali. Contoh, pernah atau tidak satu waktu saudara telepon, tiba-tiba ada satu perempuan bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat. Benar, saudara pernah lagi? Saudara kenal itu perempuan? Nah, kenapa dia ngomong-ngomong dengan saudara? Jadi doa bukan kata-kata, doa itu relasi. Kalau saya yang pakai tua, kami dua punya relasi, kami dua saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta beliau berhenti, tanpa jadi. Benih kami, mungkin naik karena kami dua punya relasi. Bayangkan kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, beliau berhenti juga, tapi dia tanya, ojek kok Pak? Karena itu bentuk takut Tuhan itu belajar berdoa. Di mana tempat kita belajar berdoa? Meja makan. Doa makan hanya berisi dua hal. Satu, sebuah ungkapan syukur dan terima kasih. Saudara tahu, banyak orang tidak bahagia karena tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur. Dia tahu cara mengumpulkan uang, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmati kekayaan. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti sudah di Surabaya, boleh telepon, pendeta, yuk, saya di Surabaya. Nanti pusir-pusir, tidak apa. Terus, saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah dapat tunjukkan. Syukur, terima kasih. Rumah tangga yang tidak tahu terima kasih tidak bahagia dan hidup dalam ketakutan, tidak bisa mempersatukan mereka. Mereka punya baju seragam pergi ke pesta sama-sama sambil angkat-angkat tangan tapi tidak bahagia. Supaya jangan ada yang bangga, dia Pak, saya begini-begini sudah 30 tahun menikah, maka takut saya. Yang 30. Kalau ternyata tidak bisa mengelola itu berbeda. Terima kasih. Saya mau tanya saudara, ini pertanyaan lama, saya dimanapun saya bertanya. Terima kasih itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau begitu, siapa punya suami yang pagi-pagi ibu selesai buat kopi, suaminya bilang, ibu terima kasih. Ada atau tidak? Makanya saya ibu ini tidak bahagia, muka tertutup. Suami-suami ini tidak pernah terima kasih, ibu siap sarapan, tapi kalau istirahat kantor makan di warung sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji sembah, Mbak, ya besok saya datang lagi, Mbak. Di sini ada yang begitu. Siapa punya suami itu dia? Itu kita punya masalah. Bapak-bapak, salam DKB. Bapak-bapak, langsung hilang itu. Bapak-bapak, coba sebentar atau besok ketika ibu siap makan, coba dia yang yakin sekali, coba papa bilang, Mama, terima kasih. Bisa? Saya yakin waktu bapak bilang Mama terima kasih itu ibu pikiran. Pasti ibu punya pikiran. Ibu punya pikiran pasti mengarah ke dua hal. Satu, ibu pasti pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik bisa bunuh suami. Maka tiba-tiba dia baca. Atau yang kedua, jangan-jangan ibu bilang begini, jangan sampai ini hari terakhir. Hal kecil saja, hal kecil. Tapi dia memberi pengaruh supaya ada istri sudah takut jadi suami. Ada suami takut istri. Oh banyak ya. Karena soal itu. Itu serius sudah latihannya. Pertama, doa makan berisi ungkapan terima kasih. Yang kedua, doa makan berisi pengakuan bahwa berkat ini Tuhan yang kasih. Rumah tangga yang tidak pernah mengakui bahwa berkat itu Tuhan yang kasih, dia tidak akan pernah menikmati kebahagiaan.
Ada ganti otot tiap saat, tapi kita lihat dia hanya mau gaya-gaya. Tidak begitu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, usahamu tidak menambah apa-apa kata Tuhan. Supaya mata kita tertuju pada sumber berkat, bukan kepada berkat. Orang kalau dia punya mata hanya tertuju pada berkat dan bukan sumber berkat, nanti tetangga yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Tetangga yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia suruh ibu cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit kakek. Di gereja Toraja ada begitu. Ada juga. Dia jemaat atau majelis. Jadi mulailah belajar itu cukup di mana? Meja itu cukup. Saat di meja makan kita baru. Satu bentuk di mana kita mau tahu. Doa dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa dirinya terbatas. Kalau orang yang terbatas dia mau berdoa lagi mau tahu. Kalau dia terbatas dia takut akan Tuhan. Dia cari doa Tuhan. Satu, di meja makan kita berdoa. Kedua, di meja makan orang biasa buat apa? Makan. Setuju. Akan jadi masalah kalau di meja makan kita tidur. Nah itu masalah. Gue bisa begitu Pak Pendeta. Iya. Di meja makan itu makan melatih kita supaya tahu fungsi dan tahu tempat. Di meja makan itu kasih tinggal itu handphone, orang taruh ke tidak akhir kita dengan handphone juga. Kalau saudara orang kantoran, saudara orang sibuk, jangan bawa pekerjaan negeri. Pak Pendeta saya terlalu sibuk ya, siapa suruh sibuk kerja kantor mau nikah juga. Jadi kantor jadi pulang. Aku bisa iya kepada satu Tuhan yang sama. Kepada itu Tuhan, saya berjanji menjadi pendeta, pelayan. Tetapi kepada itu Tuhan juga saya berjanji menjadi suami yang setia. Jangan sampai saya terlalu cinta Tuhan sampai lupa cinta istri, atau sebaliknya terlalu cinta istri sampai lupa cinta. Di titik itulah pengelolaan. Bayangkan kalau bapak ini saya tahu orang penting semua yang duduk. Terus tiba-tiba dia sementara kerja bawa barang kantor kerja, anak yang umur 2 tahun senang mau naik, anak kecil itu suka naik-naik begini. Wih bayangkan, kami di NTT itu, ibu kalau tiap hari kena teriakan begitu bahagia. Itu pas satu saat papa tidak pulang kasih tahu ke mama, papa lembut, aduh orang bikin pengucapan syukur. Kenapa? Setan tidak pulang hari. Di meja makan kita belajar menempatkan diri. Jangan buat masalah kantor jangan bawa ke rumah, masalah rumah jangan bawa ke. Ada di ruang komunikasi kan. Tapi dan seterusnya. Kenapa? Ada efek juga. Supaya kita tahu tempatkan diri. Saya suka bicara di mana-mana. Banyak ibu-ibu ini suaminya yang RT, tapi suruh panggil dia ibu RT. Tidak boleh. Biar suaminya saja yang RT. Jangan dia bisa jadi ibu RT. Lama-lama dana desa hilang semua gara-gara dia. Pakaian yang di rumah pakailah di rumah. Yang ke gereja pakai pakaian ke gereja. Amin. Jangan pakaian yang di kamar tidur itu yang pakai datang di gereja. Saya punya potongan video satu beredar luas ketika saya bilang, saya tanya ibu-ibu, boleh pakai pakaian yang ini datang ke gereja? Boleh. Kenapa boleh? Cik, ini orang ibu-ibu langsung mau ibu. Boleh pakai yang ini datang ke gereja atau tidak? Boleh. Kenapa? Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang betul. Tuhan memang melihat hati bukan melihat pakaian, tapi saya pendeta ini melihat pakaian bukan hati. Kamu pikir kami sendiri dengan Tuhan atau mau pergi ke Tuhan sekarang? Ibu dong pakai begitu kami di muka ini kami susah. Kami lihat juga salah. Tidak lihat lebih salah.
itu tahu tempatkan diri. Kan pakai cantik-cantik begini kan masuk. Ini pakai kamu kok dia suruh begini kan begini. Repot. Yang di rumah pakai diri, kasih laki kasih kita puan anak muda dalam pakai begitu apa dong? Kok mau kasih takut kita begitu? Masalah di rumah tidak usah muat di Facebook. Di sini ada ibu yang juga muat di rumah. Masalah di rumah pantas suami tertekan itu. Ibu-ibu tak. Saya baca satu status dari lucu. Dia menulis begini. Ketika perempuan buat status sakit, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Bahaya. Pakai bahasa Kupang lebih parah. Waktu dia muat begitu, dia pun teman komen. Suami begitu ikat ban di leher, buang di laut. Bayangkan kalau yang komen macam-macam begitu, lama-lama kita bakal bunuh dia. Jangan kasihan. Ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini suka lihat ibu-ibu dong pakai pakaian bagus-bagus. Tahu kok tidak? Tahu? Lalu kenapa di rumah hanya pakai daster? Kalau mereka keluar rumah ke pasar tuh mengkilat bagus, padahal ketemu ojek, ketemu yang jual ini sayur cantik di rumah. Itu pun robek kecil. Terus kita bilang, ibu ganti pakaian dulu. Balik di rumah saja. Aduh, susah kali. Karena itu ibu-ibu, mulai besok di rumah pakai jas. Nanti pas ke pasar baru pakai daster. Itu langsung terus ke rumah sakit sudah itu. Yang saya mau sampaikan di sini lebih kepada di meja makan kita belajar menempatkan diri supaya kita jangan salah. Saudara tahu kenapa banyak gereja Tuhan kacau? Karena orang tidak bisa membedakan mana masalah di luar. Pemilihan RT di luar memasalah di gereja. Apalagi sebentar lagi akan pemilihan ini caleg ini. Pemilihannya di sana kedong ribut di sini. Kita tahu kenapa. Amin. Itu cukup di meja makan. Ketiga, tadi di meja makan pertama buat apa? Doa. Kedua di meja makan. Yang ketiga di meja makan. Ya jangan minum lagi. Kau memang makan saya satu kali. Makan satu paket dan minum. Siapa yang makan habis hanya telan muda? Yang makan satu paket juga dengan minum lah. Oke, yang ketiga di meja makan orang biasa buat apa? Yang ngobrol, bicara kan? Bicara di meja makan. Tidak mungkin jam atau 1 jam di meja makan tuh semua hanya begini. Kan bicara kan? Di meja makan itu kesempatan kita bicara. Suami bisa tanya istri, mama, yo, kenapa ini sayur garam semua? Terus ibu bilang, aduh saya minta maaf. Tadi waktu saya tulis ini saya terlalu rindu papa. Jadi saya ambil garam, kok saya taruh begini, saya taruh garam. Tapi bisa bicara kan? Ini siapa? Papa bisa tanya anak, laki-laki bisa? Ya mantap. Laki-laki di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10. Engkau sama, engkau punya papa. Itu papa sekali. Tanya yang perempuan, engkau di sekolah dapat berapa? Aduh tadi matematika susah Pak, jadi saya dapat 3. Aduh, kau sama mama punya keturunan. Yang penting komunikasi. Banyak laki-laki sekarang lebih sayang orang lain punya istri daripada istrinya sendiri. Kalau telepon orang lain punya istri, sopan sekali. Aduh, yang saya minta tolong kemarin sudah kah? Itu telepon orang lain punya istri itu. Kalau telepon istri, tidak. Di meja makan tidak usah kasih mati handphone. Apalagi bayangkan kalau di meja makan tiba-tiba ada telepon bunyi, ada suami yang melangkah keluar. Terus dia bilang,
Kalau itu terjadi, hai ibu-ibu, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu bicara harus komunikasi. Itu segitu penting. Ini tadi kita belajar, perempuan itu kan detail karena dia jamak. Kalau kita janji dia di sini tempat wisata yang kira-kira agak sedikit jauh dari kota ini, di mana kira-kira? Malino. Oke. Suami janji, ibu, tanggal 27 kita ke Malino. Itu waktu ibu tidak bisa, ibu tidak bisa lebih. Dia akan pergi datang itu terus. Pak, 27 janji. Nah, papa ini kan bukan orang yang detail, sambil baca Quran, sambil nonton TV, sambil penasihat. Dia mah tanggal 27 janji. Ibu tidak suka yang begitu. Kalau dia tanggal 27 janji, kasih turun itu handphone, kasih turun ke Quran, lihat dia punya mata dan bilang, tanggal 27 janji. Bapak-bapak, puji dong sedikit istri. Puji. Dia sudah cantik-cantik begitu, sudah kesal, sudah pilih bagian ada kita. Ya puji, dia sudah jalan-jalan begini. Ya pujilah, bicara apalah begitu. Mama macam mahasiswa saja. Waktu kita ngomong begitu kan dia ada katanya, mahasiswa apa? Mahasiswa DO. Tapi sudahlah, ini ibu sudah pindahkan langsung dia bilang, macam setrika rusak. Karena tidak dapat pujian dari suaminya, dia cari di mana? Dia buat di Facebook supaya orang bilang, glowing, cantik. Kadang-kadang dia taruh lagi ayat Alkitab. Padahal saya coba periksa tidak ada hubungan antara dia punya wajah dan ayat Alkitab. Tapi dia paksa diri dia taruh. Di sini ada ibu yang begitu ya. Kok ibu-ibu ini rohani sekali ya? Suami cukup puji dia punya isi cukup. Ya. Gombal-gombal sedikit juga boleh lah. Mama bikin teh saya. Waktu dia buat habis dia tanya, Papa, teh pas manis? Mama, ini teh mau manis atau tidak lebih indah dari mama punya senyum. Ini kita ini sudah dingin, tapi kita hidup bersama-sama. Mungkin terpaksa mungkin kan? Mengelola supaya kita bersatu. Kalau tidak, dia punya nama bukan persatuan, keterikatan. Karena sudah ada di apa ya? Sudah dicatat di negara. Sudah catatan sipil, sudah mau kemana? Bahkan waktu kita nikah dulu, babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kita nikah. Sudah terikat dengan itu, mau bagaimana lagi? Terpaksa. Karena itulah, bahkan sudah percakapan sedikit tuh. Kalau tidak bisa. Saudara-saudara, kalau kita tidak ada komunikasi yang baik, bayangkan ya, hari Minggu keluar gereja ini kita pergi ke tempat makan, ada anak yang ditanya oleh papanya mau makan apa, dia balas pakai WA, orang mau duduk sama-sama. Dia hanya WA, mau bagaimana? Soal itu, mari kita atur baik komunikasi kita dalam rumah tangga. Saudara tahu, makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang mencintai. Komunikasinya jadi ini. Kekuatan doa itu pada penyerahan, bukan pada teriakan. Karena komunikasi yang baik itu. Menurut saudara, saya kenal satu istri gitu. Kenapa? Kami dua ada hubungan begitu. Kalau saya mau meminta sesuatu dari istri saya, cara bicaranya ringan. Ya, bikin teh sana, gelas kecil loh. Gula jangan terlalu banyak, ke papa kasih coklat gula. Kan cara mintanya gitu. Tidak mungkin saya mau minta saya bisa sendiri sendiri. Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula. Itu pas selesai dia bilang, papa sehat. Ibu-ibu juga, kalau suami pulang, suami tanya, Mama, makanan di mana?
Papa kalau sampai tanya begitu bukan karena papa tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja makan juga dia yang beli. Tapi kalau sampai papa tanya mama makanan di mana, itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini suami mulai tanya mama makanan di mana, ada di situ suami saya. Saudara tahu bahaya. Kalau di rumah dia tidak ditegur, disapa dengan baik, dia cari di mana? Restoran. Karena di restoran kita baru sampai dia, selamat siang. Kenapa terlambat? Iya, saudara, komunikasi itu jangan pencitraan, betul-betul harus tulus. Saya bilang begini, di sini ada yang kerja di bank. Saya bilang begini, saudara, ibu-ibu nona-nona yang kerja di bank itu cantik-cantik semua. Cantik-cantik, mau lihat jawab, mau lihat dekat, tetap cantik. Pakai pakaian bagus-bagus, kerja di dalam ruangan yang bagus, lagi teratur, tetap, api sekali. Kita pergi ke bank itu macam tidak mau pulang, macam kita lihat-lihat sepuluh gitu. Kita baru sampai tangga terakhir itu, dua orang langsung bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika suami bangun tidur, dia lihat langsung dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Komunikasi itu memang mesti dibuat lebih ringan lah. Bapak-bapak, sampai tadi. Bapak-bapak mungkin berselisih paham dengan orang ke kantor atau dengan siapa pun. Bebannya tidak seberat. Jangan coba-coba selisih paham dengan istri. Berat. Kita bangun tidur, ada dia di sini. Belum sisir rambut. Kita ke dapur, ada dia ketiga. Ke ruang tengah, ke ruang tamu. Itu fotonya paling besar berdiri di rumah. Lebih baik selesai. Komunikasi. Saudara tahu, saya suka pakai contoh ini di mana-mana. Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Benar-benar yakin? Kalau gitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah? Istri atau suami? Oh, yang marah setiap suami atau istri? Istri atau suami? Kadang-kadang kita sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi waktu suami istri bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap. Bicara ke tidak? Bangun pagi istri tetap buat kopi, tapi tidak angkat. Panggil anak kecil buat ibu bilang, papa terima di ruang tamu, papa bilang, ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama tanya. Saudara tahu ketika komunikasi kita terganggu itu bebas. Puji-puji dong kita punya istri. Ibu-ibu itu tidak suka kalau dia, ibu engkau gemuk sekali, jangan itu dia tidak suka, jangan bicara lalu disobat. Iya saya, dari mana? Itu dari jauh saja kelihatan. Itu tidak baik, itu tidak baik, itu tidak baik, itu tidak baik. Saudara tahu sekarang betapa kuatnya itu kata-kata punya kuasa, bisa membuat dari puli, bisa membantu. Saya menulis satu kecil, lidah yang panjangnya hanya kira-kira 10 sampai 15 cm bisa menjatuhkan seorang laki-laki bertubuh besar yang tingginya kira-kira 180 dengan bobot berat badan kira-kira 80 kg hanya dari lidah. Kalau kita tidak terbiasa komunikasi ini, saudara mengharapkan sebuah persatuan seperti apa? Dengan orang yang kita cintai saja kita tidak bisa mengalah, tapi saudara berharap dalam diri kita dipersatukan. Kita semuanya produk rumahan, dari rumah kita ditarik belakang. Sudah tiga, masih belum habis. Pertama di meja makan, kedua di meja makan, ketiga di meja makan, keempat ikan tinggal 2, padahal orang ada 4. Suami, istri, anak 2, ikan tinggal. Menurut saudara siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Yang di luar, siapa yang makan?
macam kali orang itu. Tidak ada jawaban yang salah. Apakah bagi dua semua dapat? Apakah kasih anak-anak yang makan? Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat satu, kami tiga bagi satu? Tidak. Apakah karena bapak sakit jadi bapak ambil dua-dua semua? Tidak ada. Tapi di meja makan itu kita belajar ingat dekat terhadap orang lain. Tidak pernah. Saudara tahu hasil? Waktu kita kirim anak-anak kita sekolah di Surabaya, dorang jarang telepon. Dorang biasa telepon pada waktu ya pelajarinya orang lain. Kenapa? Ini waktu banyak orang ikut Tuhan Yesus dan bertanya tentang jalan yang benar dan begini. Yang paling benar itu kalau kamu merindukan apa orang berbuat kepadamu, kadang-kadang kita menuntut untuk dimengerti lebih tinggi daripada kita mengerti. Ketika kita punya kemauan tidak dituruti, kita marah-marah. Tetapi ketika orang menuntut yang sama pada kita, kita emosi. Lalu di mana dia ada? Kalau tidak pernah belajar untuk mengingat. Adil itu saudara-saudara, kalau menuntut hak, laksanakan juga. Adil itu saudara, kalau saudara meminta kepada Tuhan berkat rohani, berkat jasmani, jangan lupa minta juga berkat rohani. Kalau tidak bisa, saudara tahu, tadi saya bercerita dengan tadi. Kadang-kadang kita ini faktor budaya, sesuatu budaya itu saja, tapi kami budaya mempengaruhi. Pekerjaan dengan risiko besar itu laki-laki yang ada. Saya pakai contoh. Di awal ketika anak-anak lahir, kami di kampung, kalau ada anak perempuan menangis, kita bilang, ada anak laki-laki menangis, kita bilang, kamu seperti perempuan saja. Seolah-olah yang boleh menangis hanya perempuan. Kalau ada perempuan keluar malam, kita bilang, kamu seperti laki-laki saja. Seolah-olah yang boleh keluar malam hanya. Jadi laki-laki dibentuk sebagai pribadi yang superior. Pekerjaan risiko besar ada di bicara adat itu risiko nama keluarga. Siapa yang bicara? Ibadat termasuk risiko besar atau risiko kecil? Ibadat termasuk risiko besar atau risiko kecil? Bagi kami bapak-bapak, ibadah risiko kecil. Saya di kampung, saya bilang begini, ada dua macam bunyi lonceng. Go, bunyi pertama bilang begini, teng 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 teng. Itu bunyi lonceng apa? Gereja. Waktu dengar begitu, banyak suami di kampung bilang pakai bahasa kampung, dia bilang, mama, kamu nafik, mama pergi ke kita, mama pergi. Tapi ada bunyi gong kedua, itu dia punya tempo sedikit lebih cepat. Itu bunyi gong apa? Pesta. Pesta. Orang gong di kampung. Suami yang tadi bilang istrinya bilang, mama, kamu nafik, sekarang dia ganti, mama, kamu tahu. Lu tunggu saya pergi. Itu besok baru dia pulang. Jadi kekuatan panggilan dari pesta itu lebih kuat dari panggilan berdiri. Di sini saya senang lihat orang banyak beribadah begini, karena di banyak tempat saudara-saudara itu kalau orang buat panggil kita untuk ibadah, yang menarik itu saudara, waktu ibadah orang sedih. Tambah atau kurang? Itu orang dari mana itu orang masuk? Izin pakai Tuhan. Gereja di sini jam berapa biasa? Ya, jam 6, setengah 7. Setengah 7 ini banyak suami istri sudah siap, tapi tidak ke gereja. Anak-anak bilang, papa, mama, sudah tepat jam pergi sudah. Belum ada orang. Papa, mama ini yang orang sudah. Mau tunggu orang mana lagi? Jadi kita ini mengabaikan hal-hal yang bagi kita itu salah. Saudara tahu, dia pun pengaruh lagi. Ibu-ibu yang beribadah, ibu-ibu yang beribadah. Tapi ketika bilang dalam rangka perayaan Paskah, tiap kakak
ini di ibadah ada pengumuman, mengumpulkan 250.000. Itu resiko besar atau resiko kecil? Siapa yang ambil keputusan nanti? Ibu yang ikut ibadah, waktu keputusan uang, bapak yang ambil keputusan. Ibu mau sampai kapan? Saya bawa kisah ini, banyak istri tidak sayang di suami. Ke gereja dia jalan sendiri, sampai gereja pendeta bilang, ibu cantik sekali, suami di mana? Dia bilang, tahu sendiri ibu. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Belajar mengingat orang lain. Kelima, 4. Tadi 1 apa? Doa. Kedua, 3, 4. Kelima, saya melayani di pulau bagian selatan NTT, Pulau Sabu. Itu kami biasa makan di Amukelaga. Amukelaga itu rumah dek. Waktu mau naik di Amukelaga itu kami buka sepatu, buka sendal, duduk bersila. Maka kami itu dilakukan tiap-tiap hari. Setiap kali pulang kampung lihat papa mama kami makan di meja makan. Saya punya kecenderungan mau angkat kaki dulu. Setiap kali angkat kaki lutut ini lewat sedikit meja, papa selalu bilang, kau punya lutut punya bagus nih. Kami makan sambil bicara. Tapi kalau makanan masih penuh di mulut kami paksa bicara, papa selalu bilang, makanan dari mana, suara dari mana. Akhirnya lama-lama saya mengerti. Di meja makan itu kita belajar etika dan moral. Etika dan moral. Saudara bisa bayangkan kalau keluarga di dalam rumah itu tanpa etika dan moral. Tidak ada satu keluarga pun tanpa perkelahian dan pertentangan pendapat. Tapi yang punya etika beda yang tidak ada etika. Yang punya etika bahkan anak-anak yang tinggal dalam rumah pun tidak tahu kalau mereka bertengkar. Yang tidak ada etika itu dia bisa berdiri di pinggir jalan dan mati. Kita pikir orang dua sudah cerai, ternyata malam kita lewat orang dua adalah bilang yang tadi ribut-ribut. Sudah lihat betapa pentingnya etika. Kenapa saya bicara etika? Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar. Yang luar dari ke dalam itu pencitraan. Ya, dari spiritualitas itu dari dalam keluar. Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu etika. Gabungan antara spiritualitas dan etika itu menghasilkan teologi dan etika menghasilkan spiritualitas. Di situ saudara bisa refleksi, Tuhan bangkit dalam hidupmu atau tidak. Itu hal yang ada di rumah. Saya akhiri dengan 3 pertanyaan. Ini pertanyaan saya waktu saya khotbah banyak di masa pas. Saudara boleh jawab 2, yang 1 tidak saya jawab. Karena dia gampang tapi punya refleksi. 1, apakah saudara percaya pada Tuhan Yesus? Percaya. Kedua, apakah saudara percaya pada kebangkitan Yesus? Percaya. Ketiga tidak bisa jawab. Karena saudara percaya pada Yesus, saudara percaya pada kebangkitan Yesus. Apakah kebangkitan Kristus memberi pengaruh dalam hidupmu atau tidak? Itu butuh. Kalau tidak kita beraktivitas rohani tanpa memberi. Kita mungkin buat tema-tema pasca yang bagus, ajak pemeran-pemeran yang bagus. Tapi kan aktivitas rohani. Makanya pertanyaan terakhir itu perenungan. Apakah kebangkitan Kristus memberi pengaruh dalam hidup? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan dan dosa kami. Satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maha besar Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.